Perang antara Rusia dan Ukraina kini memasuki babak baru yang jauh lebih mematikan dan tak terduga. Serangan drone dalam skala besar mengguncang Moskow dan sejumlah wilayah Rusia. Pada Rabu, 28 Mei 2025, Ukraina meluncurkan serangan pesawat nirawak terbesar dalam sejarah konflik ini. Hampir 300 drone menghantam berbagai titik vital, termasuk ibu kota Rusia sendiri. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa 296 drone Ukraina diluncurkan secara serentak ke wilayah mereka. Sasaran utamanya termasuk Moskow, ibu kota Rusia, yang sangat jarang tersentuh serangan langsung. Bryansk 59 drone, Kursk, Belgorod, Tula, Oryol, Kaluga, puluhan lainnya. Badan Transportasi Penerbangan Federal bahkan memberlakukan pembatasan ketat di 3 bandara utama Moskow, Sheremetyevo, Vnukovo, dan Zhukovsky. Serangan ini bukan tanpa alasan. Ukraina menyebut bahwa mereka telah diserang lebih dari 900 drone oleh Rusia dalam 3 hari berturut-turut hingga Senin lalu. Serangan Rusia itu disebut sebagai yang paling intens sejak awal invasi tahun 2022. 13 warga sipil Ukraina tewas, termasuk 3 anak-anak. Jadi bisa dikatakan serangan 300 drone Ukraina ini adalah aksi balasan yang terkoordinasi dan simbol kekuatan baru Kiev di medan tempur udara. Moskow yang selama ini nyaris aman dari serangan langsung, kini mulai merasakan dampak nyata dari perang yang tak kunjung berakhir. Fakta bahwa ibu kota Rusia kini menjadi sasaran serangan adalah perkembangan yang sangat serius. Ini menunjukkan 2 hal penting. 1. Teknologi drone Ukraina semakin canggih. 2. Rusia tidak lagi kebal terhadap gempuran udara. Pertanyaannya, apakah ini akan memicu eskalasi lebih besar? Atau justru mempercepat tekanan untuk gencatan senjata? Rusia mengklaim hampir semua drone berhasil dicegat, tapi tetap saja ketegangan meningkat tajam. Serangan balasan dari Rusia bisa jadi lebih brutal, mengingat mereka menyebut bahwa drone dan rudal Ukraina telah menewaskan warga sipil Rusia. Jika pola ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan melihat serangan drone secara harian, target-target strategis yang lebih besar, bahkan mungkin infrastruktur sipil, eskalasi konflik ke negara-negara tetangga. Apakah ini hanya awal dari babak baru dalam perang Ukraina-Rusia? Ada kekhawatiran yang makin besar bahwa konflik ini bisa meluas ke skala regional atau bahkan global. Kita sudah melihat keterlibatan tidak langsung dari negara-negara NATO dan retorika dari kedua belah pihak terus memanas. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. 1. Eskalasi total. Rusia meluncurkan balasan dalam bentuk rudal balistik ke pusat-pusat kota Ukraina. 2. Cyber war. Serangan digital terhadap infrastruktur penting Ukraina atau sebaliknya. 3. Negosiasi diam-diam. Negara-negara seperti China atau Turki mendorong diplomasi cepat untuk menahan konflik. 4. Serangan terkoordinasi oleh NATO atau sekutu Rusia. Jika korban sipil terus bertambah, tekanan dari publik internasional bisa memicu intervensi lebih lanjut. Kita sedang menyaksikan babak paling berbahaya dari konflik ini. Dengan teknologi drone yang berkembang pesat, perang tidak lagi membutuhkan tentara di medan tempur.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa menang dan siapa kalah, tapi berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang sebelum perang ini benar-benar dihentikan.